Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah TF 3202 Fisika Bangunan bersama saya Dr. Rizky Armanto Mangkuto. Pada minggu keempat segmen pertama ini kita akan mempelajari tentang pengendalian thermal pasif pada bangunan, khususnya yang terkait dengan OTTV secara konduksi. OTTV atau nilai perpindahan thermal menyeluruh atau Overall Thermal Transfer Value dalam satuan watt per meter persegi adalah indikator densitas perpindahan thermal tunak melalui selubung bangunan yang dilakukan melalui mekanisme konduksi pada dinding dan kaca serta radiasi pada kaca. Secara matematis, nilai OTTV parsial untuk satu dinding dengan orientasi yang sama dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yang terdiri dari 3 buah suku atau komponen, yaitu komponen konduksi dinding yang masuk melalui dinding atau permukaan fasad yang tak tembus cahaya. Kemudian yang kedua adalah konduksi kaca, yaitu kalor yang masuk melalui permukaan yang tembus cahaya, serta radiasi kaca yang berasal dari matahari. Dengan penjabaran untuk masing-masing parameter dapat kita lihat sebagai berikut. Komponen OTTV yang berasal dari konduksi dinding antara lain ditentukan oleh faktor absorptansi atau alfa dari permukaan dinding sebelah luar yang dapat dirumuskan sebagai perbandingan antara laju aliran kalor surya pada sisi luar yang diserap oleh permukaan selubung bangunan terhadap laju aliran kalor dari surya yang diterima pada sisi luar selubung bangunan yang sama, dengan nilai-nilai yang dapat kita gunakan sebagai rujukan untuk berbagai jenis permukaan selubung luar yang umum ditemui sebagai berikut. Secara umum, semakin cerah permukaan luar dinding, maka semakin rendah pula nilai absorptansi alfa yang dimilikinya. Kemudian konduksi dinding juga ditentukan oleh rasio luas kaca terhadap dinding atau yang kita kenal dengan window to wall ratio atau WWR, di mana dapat dirumuskan sebagai perbandingan antara luas kaca, dalam hal ini adalah AG, dibagi dengan luas kaca itu sendiri ditambah dengan luas dinding yang tersisa pada permukaan selubung tersebut atau AW, atau dapat kita jabarkan sebagai AG dibagi dengan panjang selubung dikali tinggi selubung atau L kali H. Kemudian konduksi dinding juga ditentukan oleh beda temperatur ekivalen atau TD-EKI dalam satuan Kelvin dari dinding tersebut dengan rekomendasi nilai menurut SNI 6389/2011 untuk dinding dengan berat persatuan luar tertentu adalah memiliki nilai TD-EKI sebagai berikut. Semakin besar massa dinding, maka akan semakin rendah beda temperatur ekivalen yang dihasilkan. Kemudian konduksi dinding dan juga konduksi kaca akan sangat ditentukan oleh satu faktor yang kita kenal dengan nama transmitansi thermal total dari dinding yang dapat dijabarkan sebagai kebalikan dari resistansi thermal dinding tersebut, di mana resistansi itu adalah jumlah dari resistansi masing-masing bahan penyusun dinding yang bersangkutan ditambah resistansi permukaan udara dalam dan permukaan udara luar dari dinding yang bersangkutan. Kemudian kalau kita meninjau kaca, maka prinsipnya kurang lebih sama. Transmitansi thermal total untuk kaca adalah kebalikan dari resistansi thermal total dari kaca tersebut, yang juga melibatkan faktor resistansi permukaan udara dalam dan luar. Pada kasus di mana kita memiliki lebih dari satu susunan dinding seperti ini, jadi ada yang di atas yang berupa dinding masif, kemudian ada
kaca di tengah, kemudian ada dinding yang lain di bawah misalnya, maka nilai dari transmitansi termal U harus dihitung secara terpisah untuk masing-masing susunan dinding dan kaca tersebut. Adapun kontribusi konduksi dinding pada OTTV parsial yang menghadap ke satu orientasi yang sama dapat kita jabarkan sesuai dengan persamaan OTTV pada halaman pertama tadi, yaitu adalah hasil kali antara absorptansi alfa dengan transmitansi termal dinding dikalikan dengan 1 dikurangi WWR serta TDEQ, kemudian dijumlahkan untuk jenis dinding yang berbeda. Misalkan seperti ini, ada dinding atas, dinding tengah, dan dinding bawah yang barangkali memiliki susunan material yang berbeda, tapi tidak melibatkan kaca, belum melibatkan kaca, hanya melibatkan dinding yang tak tembus cahaya. Adapun kontribusi konduksi kaca itu sendiri adalah perkalian dari transmitasi termal kaca dengan WWR dari kaca itu sendiri dengan delta T yang bersangkutan. Kemudian apabila terdapat lebih dari satu lubang jendela atau kaca, maka dapat dijumlahkan nilainya, di mana kita mengetahui bahwa 1 dikurangi WWR apabila ditambah dengan WWR tentunya hasilnya sama dengan 1, artinya jumlah dari proporsi luas dinding dan proporsi luas kaca tentunya harus sama dengan luas dari selubung yang bersangkutan tersebut.